wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Hari ini di hari yang cerah dengan kita belajar tentang coding dan AI. Coding dan Hai. siapa yang sudah pernah membuka aplikasi-aplikasi tentang AI? Ya? Jelas konten? Ya. Bagian teh. Referensi. Oke. Untuk hari ini kita akan belajar ya, ada beberapa aplikasi yang bisa kita pergunakan karena sebenarnya banyak manfaatnya, tapi banyak juga disalahgunakan. Kayak ini seperti tadi bilang buat nyontek, ya, buat bikin berita palsu. Ya kan? Jessica Marti dimakan. Menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kemudian memilih perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Ketiga, menerapkan kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, ini tadi dikatakan sering ya berarti mempergunakan produk ya. Ada yang pernah bikin gambar. Salah satunya ada di beasiswa unggulan S1, S2 sampai dengan S3. Cuma ada masalah. Masalahnya adalah membuat seperti misalnya ini. Kalau kamu lihat tahun 2000 minimal 1.500 kata. Ya. Terus di sana harus dideskripsikan kata yang pernah dihasilkan. Kamu pernah buat apa? Tapi kalau ditanya apa? Bikin esai 1.500 kata. Oke. Kemudian apa saja? Oh, temanya kata. Nanti kan kamu cari tahu esai yang terbaik itu yang seperti apa. Hanya juga bikin. Nanti dimasukkan ke dalam prompt. Setelah itu nanti masukkan ke dalam aplikasi pengolah kata. Penggunaannya ya, harus diambil pakai yang mana? Profesional kan? Atau yang bahasanya seperti bahasa pertemanan kan? Atau misalnya kalau kamu bikin esainya dirubah dalam bentuk bahasa ini bisa ditranslate terlebih dahulu. Takutnya ada yang mau kuliahnya ke luar. Ini mau menggunakan esai dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti yang terakhirnya baru dibuat proyeknya, nanti akan dibikin kelompoknya sesuai kelasnya. Ya, 3 orang. Nanti coba bikin rangkaiannya apa. Tidak harus selesai hari ini, tapi kita sampai 2 kali pertemuan. Ya, hari ini kamu coba mengaplikasikan dulu dari 2 ini. Boleh tambahan yang lain. Catatannya nanti yang terakhir adalah cek plagiat. Presentasinya berapa, awasin. Tapi tidak ditelan-telan juga tadi ya. Kamu tidak asing dengan ChatGPT ya? Iya. Ini adalah sistem kecerdasan buatan AI berbasis percakapan dikembangkan oleh OpenAI yang berfungsi sebagai model bahasa besar atau LLM untuk menghasilkan teks yang mirip dengan percakapan manusia. Oke, ChatGPT singkatan dari, nah ini dia singkatannya. Chat Generative Pre-trained Transformer. Dari apa? Dari semua catatan orang yang ada di dunia internet. Yang ada rangkum, dia kasih ke kamu. Ya. Sama seperti misalnya pada saat kamu bertanya tentang soal. Oh, soalnya tolong dong. Tolong. Ya. Nggak usah pakai tolong, nggak usah. Langsung aja, soal nomor 6, apa jawabannya? Berarti dia jawab. Soal nomor sekian, ya kan? Kamu foto doang. Nah, Assalamualaikum ChatGPT. Jadi seharusnya langsung saja. Ya, serangkainya misalnya begini. Kita ambil contoh. Misalnya kamu ingin bikin cerita. Apa misalnya? Contoh, buat cerita pendek tentang
kancil yang cerdik dengan Patani Penanam Ketimun. Cerita minimal 150 kata. Ya, dicoba aja. Atau kamu misalnya kadang-kadang masih ada kata-kata yang tidak bagus. 150 saja. Ini contoh, ini kan contoh kan. Kalau nanti oke. Nah, kalau sudah intinya adalah apa yang kamu butuhkan. Kamu ingin cerita tentang si kancil dengan Fatani 150 kata misalnya. Kalau cuma begitu ChatGPT yang bikin. Tapi kalau misalnya di dalamnya misalnya ada tambahan apa kira-kira? Mau ditambahin apa? Ada buaya. Ada kancil misalnya ya, dituliskan dengan jelas. Ya. Nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kamu perintahkan. Ini tentang ChatGPT. Bapak pikir kalian sudah jelas tentang ChatGPT. Bisa pakai yang lain kan? Ada Gemini ya? Ya. Kalau di WA kan pakai apa? Meta AI. Kemudian ada apa tuh? Monica. Monica banyak sebenarnya. Masih banyak yang lain. Kamu sukanya yang mana? Tapi Bapak lebih suka yang ini. Contoh Hemingway Editor. Nanti kalimat yang tadi atau cerita yang tadi sudah dihasilkan dari ChatGPT kita copy ke Hemingway. Nah ini Hemingway, alat penyunting teks gratis ya. Ya. Jadi ini penyunting teks gratis, membantu membuat tulisan Anda lebih jelas dan mudah dibaca dengan menyoroti kalimat yang rumit, penggunaan pasif dan kata-kata yang berlebihan. Jadi dia posisinya nanti akan mengedit kalimat yang ada, dibuat jadi rangkaiannya lebih baik lagi. Yang tidak baku dibuat jadi baku. Kesalahan ketik bisa dirubah. Ya. Oke, bagaimana caranya? Nah ini dia. Kamu buka aplikasinya adalah hemingwayapp.com. Boleh dibuka. Paste. Setelah dipaste nanti akan ada warna-warni begini. Iya. Suatu hari saat perutnya kosongan, dia mencium aroma segar dari ladang timun dari Patani. Ini menurut saya mungkin kalimatnya masih bisa. Ya, operasinya. Nah, kemudian nanti kamu klik yang ini, ya, simplify. Nanti ada beberapa macam di sini akan muncul. Ini dia isinya, ya. Biasanya kalau misalnya kamu ingin untuk buat essay, biasanya pakainya yang more profesional karena bahasanya bahasa yang profesional yang akan kita pakai. Kalau misalnya nanti untuk bahasa pertemanan saja dengan orang lain mungkin bisa juga, ya. Nanti kamu klik ini, nanti dia akan berubah. Nah ini dia. Di pinggir hutan dirubah jadi di tepi hutan. Kemudian ditugaskan berdasarkan kelompoknya. Kelompoknya per kelas tadi. Tiga orang ya. Kalau dibagi perwakilannya cukup satu. Nanti kamu tuliskan di sana. Kira-kira judulnya mau apa? Ya. Judulnya mau apa? Kenapa kita harus PTN? Kalau ini kayak motivasinya apa sih kalau ngejar pendidikan itu? Buat si masyarakat ininya apa dampaknya akan ada kontribusi kayak berapa tuliskan apa judul yang SMP kita
tulis mau apa, bebas punya apa. Bebas. Terus untuk aplikasi jawab kita bisa pakai ChatGPT, kalau nggak Boleh. pakai XT, pokoknya Iya. aplikasi yang lainnya. Boleh pakai ini, pakai Iya. Monica, pakai Meta, pakai apapun boleh. Sini kan Pak, nama aplikasinya. Terus aplikasi kalau kata pakai yang sih Hemingway. Terus untuk aplikasi jawabnya kita lihat pertanyaan yang kita tanya di ChatGPT. Jadi gini, posisinya yang prompt di sini, perintahnya, instruksinya dibuat sedetail mungkin. Contoh misalnya begini, buatkan esai 1.500 kata tentang tema ini, misalnya ya. Kamu boleh, misalnya kan kadang-kadang diminta motivasi dirinya apa, gitu kan? Tujuan kamu dapetin beasiswa buat apa? Kalau dapet beasiswa, nanti posisinya kira-kira beasiswa itu berguna buat kamu enggak? Dan setelah kamu lulus dapet beasiswa itu, lulus kerja begitu, kamu akan berguna nggak untuk masyarakat? Itu ceritain. Sampai ada sedetail mungkin menceritakan. Denger Promnya atau nggak kering. perintahnya Kok rambut lu nggak kering sih? ChatGPT seperti apa? Rambut gua Nanti nggak bisa kering. jadi masukan untuk kelompok lain atau misalnya boleh nanya. Kalau Iya, iya. misalnya ada yang nanya, Lah, berarti rambut lu anti air dong. silakan kelompok satu. Oke guys, jadi sini saya akan jelasin cara bikin prompt dari kelompok saya ya. Pertama, saya jelasin dulu apa sih diri saya itu atau enggak karakter yang bisa masukin ini kayak gimana orangnya, apakah dia ambisius, tekun, teliti, atau mungkin dia open minded, kreatif, walaupun nggak terlalu teliti banget. Jadi itu bisa menambahkan apa ya, cita rasa terus esainya itu yang nanti diberikan oleh ChatGPT. Nah setelah itu kita kasih tahu ChatGPT mau ke jurusan mana, mau ngapain dan suka nggak, kenapa alasan sukanya. Kasih tahu tuh misalnya mau ke teknik informatika karena dia dari kecil gini-gini gitu. Kita bisa bikin background buat ChatGPT, nanti dia ngeceritain lagi. Setelah itu kita pilih jurusannya. Soalnya gini, kita pilih kampusnya. Maaf. Kalau kalian milih suatu kampus itu tuh punya maknanya sendiri. Kenapa kalian milih ITB? Kenapa kalian milih Universitas Pajajaran? Sebenarnya kampus itu punya historinya, jadi mungkin ChatGPT nanti bisa masukin lagi biar esainya itu rich in flavor atau disebut kaya rasanya. Nah, jadi prompt saya di sini kayak gini. Buatkan saya sebuah esai motivasi diri untuk mendapatkan beasiswa kuliah di perguruan tinggi. Esai ini harus ditulis dengan gaya yang manusiawi, mengalir, dan tidak kaku. Seolah-olah benar-benar lahir dari refleksi pribadi seorang remaja berusia 17 tahun. Identitas saya, seorang laki-laki berusia 17 tahun, ambisius, open-minded, adaptif, pekerja keras, dan memiliki niat baik dalam hidup. Saya sangat mencintai jurusan yang akan saya pilih, yaitu teknik informatika. Karena saya percaya dunia masa depan digerakkan oleh teknologi dan logika komputer. Jadi tugasnya kan nanti komputernya tinggal di-share saja. Ya, bisa ya. Pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya nanti masih berbicara masalah hari ini. Cuma nanti kita belajarnya adalah contohnya pertama bikin cerita dulu. Nanti cek nanti ceritanya dibikin apa? Ya. Dan iya. ChatGPT tolong buatkan gambar yang bisa cerita di situ. Cerita situ kamu ada berapa karakter, ya? Nanti dia bikinkan gambar. Setelah dibikinkan gambarnya, dibuat si gambar tadi jadi animasi gerak. Dari animasi gerak, baru nanti kondisi udah ada nyoba begitu. Sudah punya akun IT kan, belajar IT. Belum Pak. Iya. Karena biasanya kalau pakai Canva, nanti kita pakainya pakai Canva. Ada yang pakai Canva? Iya. Punya Canva. Guna Pak. Ya pakai yang tidak akan belajar. Gimana Pak? Kita dibikinkan selanjutnya. Ya, jadi itu nanti untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Kapan Pak? Pertemuan selanjutnya kapan? Pertemuan selanjutnya kapan? Nanti diinfokan. Ya, ini cukup ya. Iya Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.